Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-La'ali Al-Bahiyah Syarhu Sahih Al-Adab Al-Islamiyah karya Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani hafizahullahu taala. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas beberapa adab yang berkaitan dengan ziarah al-kubur, adab tentang ziaratul kubur. Kalau tidak keliru, kemarin kita sudah membahas 3 ya. Yang ketiga itu an yusallima alaihim, yaitu mengucapkan salam ketika kita ziarah kubur ya. Memasuki area pemakaman kita mengucapkan salam. Bapak Ibu, siapa yang hafal salamnya bagaimana? Coba, siapa yang hafal? Coba Pak Samsul. Mau enggak Pak Samsul? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, sahih ya, 100%. Hadiahnya Arab-Arab ini nanti. Hadiahnya Arab-Arab. Ada lagi selain Pak Samsul? Ibu-ibu ada yang hafal? Atau bapak-bapak sebelah sini? Ahlad diyari. Minal mu'minina al-afiyah. Oke, Masya Allah, betul Bu, sahih, barakallahu fiik. Nah, ada ibu-ibu yang hafal ya. Mudah-mudahan yang lain juga hafal ya. Nah, ini bisa diamalkan pada saat kita ziarah, termasuk saat kita menurut sebagian ulama melewati kuburan, kita ucapkan juga. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, adab berikutnya adalah mendoakan. Setelah kita mengucapkan salam, kita mendoakan. Nah, adab dalam ziarah kubur yang masyru' ya, yang disyariatkan itu adalah mendoakan siapa? Ya, yang ada di alam kubur. Tidak perlu didahului oleh tahlil dulu. Tidak perlu bacaan-bacaan surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Yasin, kalimah-kalimah thayyibah, tidak perlu. Itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Gitu. Nah, maka apa yang dicontohkan Nabi itulah yang kita ikuti, ibu-ibu. Jadi kalau di kampung itu, di sebagian kampung ya, ziarah kubur itu tahlil dulu kan? Tahlil dulu. Ya. Pernah suatu ketika waktu kami di Lampung, ada orang gitu ya, meminta kami untuk menemani beliau ziarah ke makam orang tuanya. Ya, antar saya udah lama sekali tidak ziarah ke orang tua. Nah, lalu beliau meminta saya untuk mengantar dan mendoakan orang tuanya. Nah, adiknya beliau ini ustadz di sana, di Lampung ya.
Tapi kakaknya ingin saya yang mendoakan. Nah, terus pada saat, karena yang nunjuki makamnya kan adiknya yang memang menetap di Lampung, sementara yang kakaknya ini merantau ke Bogor ya. Waktu saat itu kami pas ziarah ke Lampung. Nah, tapi saya menghormati beliau karena beliau ustaz di sana. Ustaz, silakan. Biasanya antum kalau ziarah gimana gitu saya bilang. Udah enggak, jenengan aja. Kalau saya yang mimpin langsung berdoa saya bilang. Langsung berdoa. Oh ya udah kalau gitu tak tahlilin dulu katanya. Kata tahlilin dulu. Ya udah. Saya hormati dia kan. Yang ya bapaknya juga, si Ustadz itu adik dari orang yang tadi meminta saya untuk mendoakan. Nah, setelah selesai tahlil baru dia mempersilahkan saya, monggo jenengan yang mendoakan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena memang biasanya begitu ya. Dulu pun waktu kami kecil ya di belakang rumah kami itu ada makam ya, makam keluarga. Itu setiap kali ziarah pasti tahlilan dulu gitu. Bahkan saya sangat ingin menghafal semua tahlilan itu biar bisa mimpin tahlil kan. Saya hafalin gitu ya. Nah, setelah mondok, nah lalu belajar, nah ternyata itu sebenarnya tidak dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang salam langsung doakan. Nah ini Bapak sekalian, mendoakannya yang terbaik kita menghadap ke arah kiblat. Jadi kuburan ada di arah kiblat kita. Boleh sambil jongkok atau duduk, boleh pula sambil berdiri, tidak ada larangan, dan angkat tangan juga. Itu. Jadi langsung kita, kalau kita nyaman berdiri ya sudah tinggal doakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya, terus baca sholawat lalu kemudian doakan. Allahumma gfirlahu warhamhu dan seterusnya. Nah itu caranya Bu sekalian. Nah doa orang yang masih hidup untuk si mayit itu sangat bermanfaat. Nah maka kalau kita ziarah kubur itu ya didoakan, sangat bermanfaat berdasarkan beberapa dalil. Nah diantaranya berdasarkan surah Al-Hasr ayat 10. Qala Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u mim ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka di sini al-ansar, al-muhajirin wal ansar, kaum muhajirin dan ansar. Jadi dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah generasi tabi'in dan setelah generasi muhajirin dan ansar, yaqulun, mereka berdoa, Rabbana gfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Berarti para pendahulu juga didoakan, yaitu kaum al-muhajirin dan ansar didoakan. Boleh pakai bahasa Indonesia, cuman lebih afdal dengan bahasa Arab, bahasa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di biji dinilai, kalau bahasa Arab nilainya 10, bahasa Indonesia nilainya 50 lah kira-kira ya. Bukan doa, nggak ada masalah. Nah, cuman antum pengen nilainya maksimal atau setengah. Nah, itu. Iya, maka kita yang thalib al-ilm ini ya, para penuntut ilmu hendaknya berusaha ya semaksimal mungkin, tidak taksir ya. Taksir itu apa? Minimalis. Minimalis taksir itu. Tapi berusaha memaksimalkan kemampuan kita, tentu dengan kita pelajari, kita hafalkan seperti yang diajarkan Allah dalam Al-Quran atau diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Insya Allah bisa ya, kalau mau berusaha. Jadi itu doanya, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Nah, yang artinya ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami ini kedengkian kepada
orang-orang yang beriman. Semuanya, jangan sampai ada dengki dalam hati kepada orang beriman. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya Engkau Rauf, Maha lembut, Rahim, Maha penyayang. Nah, maka doa ini Bapak Ibu bisa juga kita baca waktu kita ziarah kubur. Doa ini bisa. Nah, karena tadi mengandung permohonan ampun untuk saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu bahkan mendahului kita dalam iman. Nah, ini relevan kalau ini dibaca ketika kita ziarah kubur. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, kemudian dalil yang kedua, hadis dari Sufwan ibnu Abdullah bin Sufwan bin Abdullah bin Sofwan. Namanya siapa ini? Perawi hadis ini? Bapaknya siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Kakeknya. Saya baca ya. An Sofwan ibni Abdullah ibni Sofwan. Nah, namanya Sofwan. Antara kakek dengan cucu namanya sama. Misalnya An Wikan bin Pulan bin Wikan misalnya. Nah, itu. Jadi orang dulu biasa nama anak diberi dengan nama bapaknya. Sofwan bin Abdullah bin Sofwan. Nah, Mustafa Bisri Mustafa itu dibolak-balik juga itu. Iya itu. Antara kakek, anak dan cucu itu dibolak-balik. Nah, apa kata Sofwan? Nah, diceritakan menurut si perawi, kanat tahtahu ad-Darda. Sofwan ini punya istri namanya Darda. Darda itu laki-laki perempuan? Namanya juga istri, pasti perempuan kan? Darda itu nama perempuan. Ada sahabat namanya Abu Darda, istrinya siapa istrinya Abu Darda? Masa istri Abu? Ummu Darda. Ada Abu Darda, ada Ummu Darda. Karena ini kunyah ya. Jadi anak pertamanya namanya Darda, bapaknya diberi kunyah Abu Darda, ibunya diberi kunyah Ummu Darda. Nah, yang kelak nanti Abu Darda itu meninggal lebih dulu. Ya, ketika Ummu Darda janda dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, tapi menolak lamaran Muawiyah. Apa sebab? Karena kata beliau, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bahwa seorang wanita itu kelak di sorga akan menjadi istri dari suami terakhirnya. Jadi Ummu Darda ingin di sorga berkumpul kembali dengan Abu Darda, nggak mau dengan yang lain, saking cintanya barangkali ya kepada suaminya. Nah ini, jadi seorang wanita itu akan apa? Menjadi istri di sorga, menjadi istri dari suami terakhirnya. Nah ini Bapak Ibu. Nah kalau suaminya di dunia akhlaknya kurang bagus, sering melakukan KDRT, kira-kira si ibu itu kalau jadi janda nikah lagi atau tidak? Nikah lagi, nggak mau ketemu dengan suaminya yang galak ya. Nah ini besarnya. Nah lalu Sofwan ini qadimtu asyam, kata beliau, aku datang ke Syam. Fa'ataitu Abu Darda, aku mendatangi Abu Darda. Berarti Abu Darda itu siapanya Sofwan? Siapanya Sofwan Abu Darda itu? Mertuanya Sofwan. Fa'ataitu Abu Darda fi manzilihi. Jadi rumah Abu Darda itu di Syam. Sofwan datang ke Syam untuk ketemu bapak mertuanya di rumahnya. Falam ajidhu, tapi aku enggak mendapatkan bapak mertuaku. Wa wajadtu Ummu Darda, tetapi aku mendapatkan ibu mertuaku Ummu Darda. Faqalat, lalu mertuaku Ummu Darda bertanya,
aturidu al-hajjal am? Apakah engkau wahai Sofwan mau berangkat haji tahun ini? Kata ibu mertuanya. Faqultu na'am. Lalu kata Sofwan, "Nggih, Bu." Kalau bahasa kitanya, "Saya mau haji tahun ini." Apa kata ibu mertuanya? Qalat, "Fad'ullaha lana bi khairin." Doakanlah, berdoalah engkau kepada Allah untuk kami dengan kebaikan. Jadi ibu mertuanya meminta doa kepada mantunya supaya nanti pada saat dia haji mendoakan kebaikan. Jadi seorang sahabat wanita meminta kepada mantunya, kalau pas haji nanti doakan kami, tolong doakan kami. Nah, jadi Bapak Ibu meminta doa kepada saudara kita, teman kita, keluarga kita yang mau haji atau umroh itu boleh. Ya. Terus yang mau berangkat jangan dijual belikan. Wanipiro. Semakin besar uang yang kamu kasih, semakin semangat aku mendoakanmu. Jangan ya. Kan ada model seperti itu ya. Membisniskan doa pada saat dia mau umroh atau mau haji. Itu haram, tidak boleh sekalian. Nah, tapi kalau kita minta doa kepada yang mau berangkat haji atau umroh, boleh. Dasarnya ini. Dalilnya ini. Jadi Ummu Darda meminta kepada Sofwan, "Fad'ullaha lana bi khairin." Lalu beliau bahkan menegaskan, kenapa begitu? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi, kata Nabi. Doa seorang muslim untuk saudaranya bi dhahril ghaib. Ya. Bi dhahril ghaib itu orang yang didoakan enggak ada di depan kita. Gitu. Nah, itu namanya bi dhahril ghaib. Jadi kita mendoakan teman kita, orang yang kita doakan enggak ada di dekat kita. Dan dia tidak tahu kalau kita doakan. Saat kita sholat lail, Bapak Ibu ya, kita doakan, ya Rob, mudah-mudahan ya teman-teman di majelis yang sering ketemu di majelis ilmu, ya Rob, mudahkan rezekinya, lapangkan rezekinya, jauhkan dari berbagai macam mara bahaya, berkahi hidupnya. Kita doakan semua teman-teman kita. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam kesendirian kita. Kita nggak usah cerita, tadi malam aku doain kamu loh. Nggak usah. Udah. Nah, doa yang seperti itu mustajabah, kata Nabi, mustajabah. Kenapa? Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Karena di dekat kepala orang ini, si mukmin yang mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya itu, ada malaikat utusan Allah yang menjaga dia. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan doa kebaikan, qala al malakul muwakkalu bih, maka berkatalah malaikat yang menjaganya itu, amin, mengaminkan doanya, walaka bimislin, dan engkau mendapatkan seperti yang engkau doakan itu. Balik ke kita, ibu-ibu. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, lapangkanlah rezeki teman saya, ya Rabb, lapangkanlah rezeki mereka, ya Rabb, itu kembali ke kita nanti. Maka kita pun akan dilapangkan rezekinya, berkahi hidup mereka, ya Rabb, itu akan kembali ke kita. Nah, maka jangan malas mendoakan teman-teman kita sesama muslim, Bapak sekalian. Nah, apalagi tentu teman-teman yang sering ketemu kita di satu majelis ya, saling menyokong dan seterusnya, doakan mereka. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini dalil yang kedua. Dari mana kita bisa mengambil dalil terkait dengan mendoakan si mayit? Nah, jadi yang dimaksud mendoakan untuk saudaranya dan yang didoakan enggak ada di dekat dia, itu amun syamilun lil hayyi wal mayyiti. Itu umum, mencakup orang yang masih hidup maupun yang sudah mati, sami mawon.
Jadi kita mendoakan orang yang masih hidup, mendoakan yang sudah mati. Ya, orang yang kita doakan tidak ada di hadapan kita tanpa sepengetahuan dia, itu mustajab. Gitu. Nah, itu istidlal dari hadis ini. Nah, oleh karenanya Bapak sekalian, sangat positif ya mendoakan orang lain itu. Nah, dampaknya kembali ke kita, dampak positifnya. Dan yang menggembirakan adalah kata Nabi, mustajabah itu, diijabah. Doanya diijabah oleh Allah. Walaupun cara Allah mengijabah doa ada tiga ya. Langsung diijabah seperti yang kita minta, atau yang kedua Allah akan simpan doa-doa kita, baru nanti akan diberikan di akhirat menjadi amal soleh tentu saja. Yang ketiga, kita akan dijauhkan dari mara bahaya. Itu bentuk ya jawaban Allah terhadap doa-doa kita. Dari tiga cara Allah menjawab, menguntungkan atau ada yang tidak menguntungkan? Menguntungkan semua. Jadi mendoakan itu untung semua, tidak ada ruginya Bapak sekalian. Jadi itu. Kemudian dalil yang ketiga, dalil yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Wahid bin Abi Salam Bali ya, penulis kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, hafizahullah taala, adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini hadis masyhur yang insya Allah kita semua hafal hadis ini. Apa kata Nabi? Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasul SAW beliau bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, apabila manusia itu mati terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga amal yang tidak terputus. Yang pertama apa? Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, itu tidak putus, terus mengalir pahalanya. Ya, sedekah jariyah itu sedekah yang manfaatnya terus menerus, ya, tidak cepat habis. Iya, kita beliin temen kitab, nih kitab buat antum pelajari, antum baca. Itu sedekah jariyah bukan tuh? Iya. Dibaca, dipelajari, diajarkan seterusnya. Maka pernah suatu ketika ada jamaah bilang, saya 2 kali pernah ya, Ustadz, kitab apa yang paling antum inginkan? Banyak Pak, saya bilang. Ya sebut aja katanya, sebut. Saya sebut aja yang besar-besar. Saya ingin kitab Al-Bidayah wan Nihayah, saya bilang. Kitab tarikh besar karya Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, udah. Beliau sering ngaji ya, tapi orang Jakarta, cuman pas itu lama di Jogja. Nah, terus Ustaz saya mau kembali ke Jakarta, mungkin nggak ketemu lagi. Nah, bener, keesokan harinya dibelikan nitan kitabnya. Wah, Masya Allah, kitab asli ya, yang berbahasa Arab itu. Nah, semoga ini bisa jadi sedekah jariyah buat saya katanya. Nah, yang kedua, bahkan ada sebutkan 5 atau 6 kitab yang Ustadz mau, yang Ustadz cita-citakan ingin Ustadz beli. Ini serius Pak, saya bilang. Serius katanya. Serius. Ini saya habis dapat proyek kata dia. Nah, akhirnya saya sebutkan kitab-kitab langka yang besar-besar. Itu betul-betul dibawain ke rumah, dibeliin semua itu. Masya Allah Pak, saya bilang terima kasih banyak Pak. Nah itu bisa jadi sedekah jariyah. Jadi kitab yang ada di rumah saya itu tidak semua saya beli sendiri ya. Sebagian juga ada yang membelikan. Nah harapannya supaya jadi sedekah jariyah misalnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Nah ilmu itu Bapak Ibu yang kita ajarkan atau kita sampaikan bisa lewat lisan, bisa lewat tulisan. Maka para ulama yang menulis kitab
kitab mereka dipelajari oleh kaum muslimin, itu pahalanya ngalir terus itu. Ya, kan banyak kitab-kitab yang masyhur, kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah ini karya Syekh Wahid bin Abdi Salam Bali, dan banyak kitab yang kita pelajari itu pahalanya akan mengalir kepada para penulisnya karena yuntafa'u bih, bermanfaat. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak bisa taklim, tidak bisa menulis? Ya, menyampaikan. Ya, kita dapat ilmu dari satu majelis, kita sampaikan. Mohon maaf, kan ada teman kita kalau dia duduk di majelis, dia berusaha mencatat kan, lalu di-share kan. Oh, itu bermanfaat itu. Walaupun mungkin gak dibaca, ya paling 1-2 adalah yang baca. Tapi tetap ya mungkin hanya 1-2 dari ratusan grup yang dia share, yang baca cuma 2 orang misalnya, ya tetap itu termasuk ilmun yuntafa'u bihi. Dia mendapat manfaat dari share yang kita bagikan. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, atau kita hanya menceritakan, Bu, Pak, kemarin saya dapat ilmu loh dari pengajian bahwa orang yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan itu doanya mustajab loh, mustajab. Bahkan akan diaminkan oleh malaikat dan kita akan mendapatkan seperti apa yang kita doakan. Lalu teman kita bilang, "Opo iyo?" Iyo. Nah, akhirnya dia terdorong mengamalkan itu. Kita menceritakan apa yang kita dapatkan dari majelis kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Dia ngamalin, maka pahalanya itu akan terus mengalir. Karena itu termasuk bagian daripada ilmun yuntafa'u bih, Bapak Ibu. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar dipelajari, tapi untuk diamalkan dan disebarkan gitu. Walaupun kadang-kadang kita sering mikir ya, nggak usah deh nyebarin ilmu, wong udah ada yang lain kan gitu ya. Sebenarnya ya walaupun mungkin cuma memang tadi supaya efektif dibaca yang ringkas-ringkas ya, itu yang afwan ya, yang disebutkan Mas Fajar sering nge-share itu ya. Ya ringkas-ringkas itu kan bermanfaat itu. Ya pokoknya kita paham atau enggak paham, ya syukur-syukur kita sendiri paham, kita ngamalkan, kita share. Itu termasuk yuntafa'u bihi. Au yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk ya orang tuanya. Nah, inilah 3 amalan yang pahalanya akan terus mengalir ya kepada kita Bapak Ibu meskipun kita sudah meninggal dunia. Nah, mana dalil bagaimana istidlal dari hadis ini terkait dengan mendoakan si mayit. Nah, itu yaitu kalimat terakhir, au waladin sholihin yad'u lahu. Jadi anak soleh itu ya kalau sudah bapak ibunya meninggal dunia atau bahkan belum meninggal pun harus didoakan. Maka bapak ibu ajarkan anak kita, cucu kita, kasih tahu, "Nak, cu, kamu itu jangan lupa loh doakan simbah, doakan bapak, doakan ibu." Itu dikasih tahu bapak ibu. Anak-anak kita, cucu kita, kasih tahu mereka sedini mungkin ya. Jadi kamu itu doakan Mbak Uti, doakan Mbak Akung, doakan. Nah, agar dia ingat itu. Karena kalau kita tidak mengingatkan, kira-kira dia mendoakan kita atau tidak? Tidak, iya. Nah, saya waktu sakit tuh ngomong ke si kembar itu, yang anak saya kembar 3 tahun, kan udah bisa ngomong. Saya bilang, "Kamu sayang sama Abi enggak?" "Sayang," katanya. Nah, doakan Abi. Langsung begini tangannya. Tangannya cuma begini, tahu nggak ngomong apa-apa. Nah, ini. Jadi kita ajarin Bapak Ibu supaya anak-anak kita itu mendoakan kita sedini mungkin. Apalagi kalau putra-putrinya sudah besar-besar, udah pada kuliah, itu di antara nasihat yang penting ya kita sampaikan kepada mereka. Nah,
doakan bapak, doakan ibu, gitu. Karena apa? Doamu, doa anak soleh itu, nah pahalanya akan mengalir kepada bapak dan ibu. Nah ini bapak ibu dan sekalian. Nah maka dari ketiga dalil tadi, ya di antara faidah penting yang kita bisa ambil adalah apa? Yang pertama, ayat 10 surah Al-Hasr tadi menjelaskan tentang keutamaan sahabat Muhajirin dan Ansor, gitu. Dan ya, kita dianjurkan untuk mencintai mereka. Dan mencintai para sahabat Nabi bagian daripada keimanan. Anna hubbahum imanun, bagian daripada keimanan. Wa bugduhum kufran, dan membenci sahabat itu adalah bagian daripada kekufuran. Karena Nabi melarang kita membenci atau mencela para sahabatnya. La tasubbu ashabi, kata Nabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Nah ini. Maka kalau kita kok benci sama salah seorang sahabat Nabi, ini kekufuran, kufran. Nah, jangan sampai ada sedikit pun kebencian kepada para sahabat. Tentu begitu juga terhadap para ulama yang lurus, ya, yang mereka adalah pewaris para nabi. Kemudian yang kedua, ya, surah Al-Hasr ayat 10 tadi menjelaskan bayanu tabaqatil muslimin wa darajatihim wa hiya salasatun bi ijmal. Penjelasan tingkatan-tingkatan kaum muslimin dan derajat mereka itu ada 3 tingkatan secara garis besar. Yang pertama, manusia kaum muslimin yang paling mulia adalah kaum muhajirin, al-awwalun, kemudian al-ansor, kemudian man jaa ba'dahum minat tabi'in, wattabi'ut tabi'in, wattabi'it tabi'in ila qiyami sa'a min ahlil imani wat taqwa. Derajat ketiga ya setelah generasi sahabat. Setelah generasi sahabat muhajirin ansor, tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai ila qiyami sa'ah min ahlil imani wat taqwa. Termasuk nanti di bawahnya kita termasuk, ya. Yang siapa yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Nah, maka barang siapa yang ingin, ya kalau kita tidak mungkin kan masuk generasi muhajirin, mungkin tidak? Ansor tidak mungkin. Kita bisa masuk kategori yang ketiga, ya. Nah, oleh karenanya berdasarkan surah Al-Hasr ayat 10 tadi, nah kita dianjurkan untuk mendoakan kaum muslimin yang sudah mendahului kita dalam iman supaya Allah memberikan ampunan kepada mereka. An yastaghfiru lil ladzina sabaquna bil iman, ya. Itu. Dan kita tidak ada kebencian kepada mereka. Maka tadi isi doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, kalau bisa ini termasuk bagian doa yang hendaknya rutin kita baca dalam setiap doa kita, Bapak sekalian. Kemudian yang keempat di antara faidah penting dari 3 dalil tadi adalah terutama ketiga, Bu, ya. Ya udah ketiga nggak apa-apa, ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu dan sekalian, berdasarkan hadis dari Sofwan bin Abdullah bin Sofwan, mantunya Abu Darda tadi, di antara kesimpulan pentingnya adalah apa? Masru'iyatut tawassuli bidu'ais sholihin. Disyariatkan bertawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Itu disyariatkan. Jadi kita datang ketemu orang soleh, teman-teman kita yang soleh, Pak, doakan saya, Pak, ya. Nah, supaya urusan saya dimudahkan dan seterusnya, supaya saya cepat disembuhkan dan seterusnya. Itu masru, ya. Sebagaimana Ummu Darda meminta kepada Sofwan untuk mendoakannya ketika dia haji tadi, berangkat haji. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, tawassul itu artinya
perantara supaya keinginan kita, hajat kita didengar oleh Allah Ta'ala. Gitu. Dan itu disuruh wabtagu ilaihil wasilah, kata Allah. Carilah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu wasilah. Nah, at-tawassul itu ada dua, at-tawassulul masru' wat-tawassulul mamnu'. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Nah, apa tawassul yang masru' tadi? Minta doa atau didoakan oleh orang soleh. Kita minta didoakan oleh orang soleh. Itu disyariatkan. Nah, seperti Ummu Darda minta kepada Sufwan. Banyak juga sahabat minta kepada Nabi, ya Rasul doakan saya begini-begini. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi itu dibolehkan. Nah, yang pertama itu tawasul apa dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Nah, kalau sudah mati ya nggak bisa, karena orang sudah mati nggak bisa mendoakan kita. Nah, ini. Jadi dulu di dalam Al-Quran diabadikan ya, dalam surah Yusuf ayat 97-98, putra-putranya Nabi Yakub mereka berkata, qalu ya abana, mereka berkata, duhai bapak kami, istaghfir lana dzunubana, mohonkanlah ampun untuk kami dosa-dosa kami, inna kunna khotiin, sesungguhnya kami ini orang-orang yang bersalah. Lalu Yakub berkata, qala saufa astaghfiru lakum rabbi, saya akan memohonkan ampun untuk kalian kepada Tuhanku, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Yakub ya, mendoakan putra-putranya atas permintaan mereka karena telah meninggalkan Yusuf dan seterusnya. Nah, ini pernah juga suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Nah, tiba-tiba ada orang datang. Dia berkata, ya Rasulullah, halakatil mawashi wan qata'atis subul. Ya Rasulullah, hewan-hewan ternak kami itu pada mati ya Rasulullah. Jalan-jalan terputus ya Rasulullah. Lalu apa kata dia? Fad'ullahaan yugisana, berdoalah kepada Allah ya Rasul supaya Allah menurunkan hujan untuk kami. Maka seketika Rasul ya parafa'a Rasulullah SAW ya yadaihi faqala Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina. Angkat kedua tangannya, Rasul berkata, ya Allah turunkanlah hujan untuk kami. Diulang 3 kali oleh beliau. Nah, itu menunjukkan bahwa meminta doa kepada orang soleh itu masyru', tawasul yang dibolehkan buat sekalian. Walaupun tidak terus-terusan gitu ya, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kolo-kolo ya. Monggo Bu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang kedua, di antara tawasul yang masyru' adalah apa? Tawassul dengan bi asma'illahi wa sifatihi, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ya bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-uliya. Dan ini memang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah mengatakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Nah, itu Allah perintahkan supaya kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kata para ulama, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, yang dimaksud kita disuruh untuk berdoa dengan nama-nama Allah yang baik itu adalah utlubu minhu bi asma'ihi fayutlabu bi kulli ismin ma yaliku bih, kata Al-Imam Al-Qurtubi. Mintalah dari Allah dengan nama-namanya. Mintalah dengan setiap namanya yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, misalnya kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita ya arhamar rahimin irhamni, duhai zat yang maha pengasih,
maka kasihilah aku gitu. Ya Razzik au ya Razzaq urzuqni, duhai sang maha pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Ya Fattahu iftahli, ya Tawwabu tub alayya, dan seterusnya. Itu maksudnya, disesuaikan. Itu kata Al-Imam Al-Qurtubi. Nah, ini Bapak sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, begitu juga ya dicontohkan oleh Nabi Sulaiman misalnya. Diabadikan di dalam surah An-Naml. Nah, bagaimana beliau berdoa dengan menyebut nama Allah, yaitu Rabb. Maka ada doa bunyinya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Kata Rabb itu juga ismun min asma'illahi azza wajalla. Dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan ya bahwa Nabi mencontohkan ketika berdoa kita boleh tawasul dengan nama Allah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan amal soleh Bapak Ibu. At-tawassul ilallahi bi amalin sholihin qama bihi ad-da'i. Itu boleh. Nah, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di antaranya 3 orang yang terjebak di dalam goa. Itu menyebutkan, ya Rob, ya, dulu ya saya punya kedua orang tua dan saya punya hewan ternak yang susunya diperah. Saya ingin orang tua saya, bapak ibu saya minum dulu, walaupun anak istri saya sampai pengen minum, tapi saya dahulukan orang tua saya. Udah tidur nunggu sampai pagi. Jika apa yang saya lakukan bakti saya kepada orang tua itu ya ikhlas karenamu ya Rob, maka keluarkan kami dari gua ini. Diijabah, geser. Begitu yang kedua dan ketiga. Nah ini. Atau bahkan dalam Al-Quran dicontohkan. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 16. Nah, Allah Ta'ala menceritakan alladzina yaqulun, orang-orang yang berkata Rabbana, ya Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami beriman. Nah ini menyebutkan amal soleh. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, maka ampunilah kami dosa-dosa kami, ampuni, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Atau dalam surah Ali Imran juga ayat 53 Allah mengatakan apa? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul. Nah ini tawasul dengan amal soleh. Ya Tuhan kami, amanna bima anzalta, kami beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan, wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikuti Rasul. Ini namanya menyebut amal soleh. Faktubna ma'asyahidin, maka ya, catatlah kami termasuk golongan orang-orang yang syahidin, yang bersaksi. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah juga ada ayat berbunyi Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Kami beriman ya Rabb. Lalu berdoa, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu contoh amal soleh disebut dulu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, itu disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 193. Nah sementara tawassul yang masuk 3 tadi ya. Yang pertama apa? Yang disyariatkan ada berapa macam? Ada 3. 1, dengan doa orang soleh yang masih hidup. Itu. Yang kedua, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tawassul dengan amal soleh, dengan iman kita, dengan ittiba kita terhadap sunnah Nabi, itu bisa. Jadi
ya sarana untuk tawassul agar doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara tawassul yang mamnu Bapak Ibu dan Ibu sekalian adalah tawassul bizatil anbiya'i wassalihin. Itu tawassul dengan zatnya para nabi dan orang-orang soleh. Itu misalnya ya Rabb, ya tawassalna. Kalau tawassalna bi bismillah itu oke. Kami tawassul dengan nama Allah bisa. Tapi kalau udah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, ini enggak boleh. Pak, saya yakin hafal semua ini. Ini jangan dilakukan. Sholawat Badar ini bermasalah gitu. Karena apa? Ada tawassul dengan zat Al-Hadi Rasulillah. Dengan zatnya Rasul. Rasul sudah meninggal. Tawassul bikulli mujahidin lillah. Dengan seluruh mujahid. Ya mereka orang-orang soleh. Orang-orang mulia. Tapi kita nggak bisa bertawassul dengan zat mereka. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Apa? Nah, karena mereka memandang tawasul dengan zat orang soleh boleh itu. Tapi yang perlu Bapak Ibu tahu, itu sholawat Badar itu yang nulis orang Indonesia loh yang ngarang. Yang ngarang orang Indonesia itu. Iya, ya tadi dia melakukan tawasul dengan sesuatu yang tidak boleh, itu mamnu Bapak Ibu. Tapi kan kita nggak ngerti itu masalahnya kan. Nah, kalau tawassalna bi bismillah itu benar. Nah, tapi sayang ditambahi tadi wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, itu orang mulia semua, para sahabat yang ikut perang Badar itu orang-orang yang sudah dijamin diberikan ampun. Tapi kita nggak boleh bertawasul dengan zatnya mereka gitu. Nah, itu contoh ya. Tapi banyak di antara kita tidak menyadari gitu ya. Ketika dia membaca sholawat tersebut, sesungguhnya dia sedang bertawasul dengan zat orang-orang soleh dan ini mamnu gitu sekalian. Nah, yang Allah suka ya langsung, nggak usah kita bertawasul dengan zat orang soleh. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 Allah mengatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, sesungguhnya aku itu dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ini Bapak sekalian. Nah, itu dasarnya. Nah, jadi nggak perlu kita bertawasul dengan zat makhluk seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi mereka berdoa itu di depan patung, zat patung berhala. Ya, untuk apa? Katanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Kami tidak menyembah patung. Kalau di kita, kami tidak menyembah, tidak berdoa kepada orang yang sudah mati di kuburan, enggak. Kan itu jawaban mereka. Tapi kami datang ke kuburan itu supaya yang ada di kuburan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kan mereka orang soleh. Kita ini banyak dosa. Kalau kita berdoa sama Allah belum tentu diterima. Tapi kalau lewat orang soleh, kan nanti mereka yang menyampaikan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu alasan mereka. Lalu mereka melakukan tasbih, ya, penyerupaan. Seperti kita kalau mau ketemu presiden, kalau presiden tidak kenal kita,
Mau nggak presiden nerima kita? Nggak bisa. Kita telepon Pak Prabowo, Pak, aku mau ketemu ya Pak. Wah, nggak kenal nggak mungkin. Kata mereka, ya minimal kita kenal sama menteri, sama Watimpres, ya orang yang dekat dengan Pak Presiden baru. Nah, Teddy misalnya kenal Pak Teddy itu. Teddy itu siapa? Seskap itu ya. Pak Teddy, tolong sampaikan ke Pak Prabowo nih, saya mau ketemu. Oh siap, karena dia teman akrab kita misalnya. Kira-kira Pak Prabowo mau nggak nemuin? Ya kemungkinan mau. Nah itu analogi yang mereka gunakan. Jadi begitu sama Allah. Kalau kita minta, kita nggak dikenal sama Allah, kita ini banyak dosanya, kemungkinan doa kita tidak didengar. Tapi kalau lewat orang soleh, nanti dihantarkan ke sana, ke Allah, akan didengar. Makanya ada sekian orang yang ketika berdoa, dia datang ke kuburan. Dia datang ke kuburan. Untuk apa? Bertawassul dengan orang soleh yang sudah dikubur, harapannya supaya doa dia diijabah. Nah ini Bapak Ibu, sama seperti orang jahiliyah berdoa di depan patung. Mereka bilang, mana buduhum, kami tidak nyembah mereka, kami tidak meminta kepada mereka, illa kecuali apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah ini, jadi sama gitu, seperti orang-orang jahiliyah dulu. Nah, oleh karenanya kalau kita mau memohon berdoa kepada Allah, enggak usah lewat perantara ya zat makhluk itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Nah, dan itu kesyirikan. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, tawasul dengan kemuliaan dan hak para nabi atau orang-orang soleh. Ini juga tidak boleh. Misalnya Allahumma bihaqqi nabiyyika wa rasulika, ya Allah dengan hak nabimu dan rasulmu, ighfir lana misalnya, wa wasi arzaqana dan seterusnya. Itu tidak boleh. Ya. Bihaqqi au bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk tawasul yang mamnu, yang dilarang. Nah, yang berikutnya termasuk tawassul ilallahi azza wa jalla inda kuburi sholihin tadi. Tawasul ya kepada Allah azza wa jalla di dekat kuburan orang-orang soleh. Nah, ini sekalian. Ini dilarang. Ya tadi kita punya hajat datang ke kuburan orang soleh, minta kepada Allah, ya memang mintanya sama Allah, tapi dekat kuburan orang soleh. Ngapain? Kok harus ke kuburan segala kan? Kalau mau berdoa ya udah di rumah, di masjid, berdoalah pada Allah, nggak perlu datang ke kuburan. Tapi kalau mau mendoakan orang yang sudah mati silakan, itu bagus ya. Tapi ada banyak orang ketika dia punya hajat, dia datang ke kuburan. Nah, jadi ada teman kami itu ya berebut hak asuh dengan istrinya, hak asuh anak gitu ya. 2 anaknya dibawa semua sama istrinya. Dia ingin menggugat supaya anaknya ini bisa diasuh oleh dirinya, oleh si bapaknya. Sudah banyak upaya dilakukan, termasuk LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum, ormas-ormas sudah dimintai bantuan, tapi gagal terus. Setiap kali datang kepada kami, apa coba caranya? Saya bilang berdoa Pak. Aduh, doa nggak konkret kata dia. Doa nggak konkret. Saya ingin solusi konkret Ustaz gitu. Ya sudah, terserah, antum cari sendiri. Akhirnya dia cari ustaz lain. Nah, sama si ustaz lain ini diajak. Bapak ingin Pak selesai masalah Bapak? Iya. Ayo kita ziarah ke makam Kiai Fulan. Kita iktikaf semalam di sana. Nanti insya Allah masalah Bapak selesai. Mintalah kepada Allah di dekat kuburan Kiai Fulan. Dia cerita ke saya, Ustaz, saya kemarin ketemu Ustaz ini. Lalu sama beliau diajak ziarah ke makam seorang kiai, orang soleh
dan kami iktikaf 1 malam di sana. Terus gimana Pak? Solusinya dapat nggak? Nggak juga. Nah, sampai sekarang belum bisa gitu. Nah, andai kata dapat, wah repot, bahaya itu. Nanti akan cerita kan. Begitulah yang terjadi pada mereka yang ziarah ke makam Wali Songo karena punya hajat, ketika pulang hajatnya makbul. Cerita, jadi akhirnya banyak orang yang melakukan ziarah supaya hajatnya makbul, Bapak Ibu. Nah, untung nggak terkabul ya. Nah, tapi kan sudah melakukan sesuatu yang syirik, gitu masalahnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tawasul yang mamnu. Yeah. Kemudian, nah, kesimpulan berikutnya, faedah berikutnya berdasarkan 3 dalil tadi, Bapak Ibu. Ya, terutama berdasarkan hadis dari Sofwan tadi, itu menunjukkan tentang apa? Bayanu fadilati du'a bi zahri al-ghaib. Keutamaan berdoa ya. Dan orang yang kita doakan tidak ada di hadapan kita dan dia tidak tahu. Nah, itu keutamaan, ada keutamaannya. Itu sekalian. Nah, kemudian kesimpulan lainnya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, di antara faedah penting lainnya apa? Kullama kanal amal ba'idan an asma'in nasi kana aqrabu lil qabul. Setiap kali suatu amal itu jauh dari pendengaran manusia, ya, ba'idan an asma'in nas kana aqrabu lil qabul. Maka semakin dekat untuk dikabulkan. Jadi kita melakukan amalan tidak kita perdengarkan sama orang. Kita tidak usah ngomong gitu sama orang. Semakin kita tidak ngomong, semakin jauh dari pendengaran orang, itu semakin dekat untuk dikabulkan. Kullama kanal amalu ba'idan an asma'in nas kana aqrabu lil qabul. Ini kaidah. Jadi semakin kita simpan, enggak sampaikan ke orang amal kita itu, doa kita kepada dia, itu semakin dekat kepada apa? Dikabulkannya amalan kita ini, Bapak sekalian. Nah, lalu kata Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani, beliau mengatakan qiraatul Quran la yasilu sawabuha ilal mayyit in uhdiya sawabuha ilaih. Bacaan Al-Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit walaupun dihadiahkan untuk si mayit. Itu kenapa? Diambil dari mana? Bapak Ibu dan sekalian, kesimpulan ini? Nah, dari 3 dalil tadi, bahwa tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa ketika Nabi mau mendoakan si mayit itu membaca Al-Quran terlebih dahulu atau menghadiahkan. Ila hadrati ruhi pasinggi sayulillahi lahul fatihah misalnya. Ya, kepada ruhnya pasinggi. Nah, untuk dia al-fatihah itu tidak nyampe. Ya, jadi langsung didoakan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, yang terakhir, kesimpulan terakhir di antara faedah penting yang kita bisa ambil, terutama dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim tadi, ada apa? Fadilatul ilm, fadilatu al-waladi sholih, fadilatu al-sadaqah al-jariyah, ya, keutamaan sedekah jariyah, keutamaan ilmu, keutamaan anak yang soleh, di mana pahalanya akan terus mengalir. Ya, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, nampaknya ini dulu yang bisa kita bahas, ya, 3 dalil yang berkaitan dengan adab ziarah kubur, yaitu mendoakan ahli kubur. Ya, baik, sebelum diakhiri ada waktu 5 menit. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Surono, monggo. Tapi orang yang lain itu menyalahgunakan, umpamanya dari masa Tabi'in, itu kan baik semua. Tapi kan dari kaum tertentu itu kan
Al-Imam Asy-Syafi'i. Rusak. Heeh. Amal yang bagus disalahgunakan dengan orang-orang yang Menyimpang. menyimpang. Heeh. Ya. Masih ada? Heeh. Kalau tawasul dengan diri sendiri bisa nggak? Gimana misalnya? Misalnya saya rajin sholat, rajin amal soleh, Ya. Itu amal soleh bukan? Amal soleh bisa. Ya, tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, jika sholat lailku, jika sholat jamaahku, jika bacaan Al-Quranku ikhlas karena Engkau ya Rob. Nah itu, kita katakan seperti yang 3 orang terjebak dalam gua itu, ikhlas karena Engkau ya Rob, maka mudahkanlah urusanku. Itu boleh. Pak Bambang ingin apa misalnya? Ingin nikah lagi misalnya. Nah, nggak masalah. Ya Rob, ya jika sholat jamaahku, sholat lailku, puasaku, bacaan Quranku ikhlas karena Engkau ya Rob, mudahkanlah aku untuk bisa menikah lagi misalnya. Nah itu boleh, nggak masalah. Kan nikah juga ibadah kebaikan ya. Nah itu Pak Bambang. Misalnya ya, itu boleh. Tapi ada kata-kata jika ikhlas karena Engkau. Nah, karena bisa jadi apa yang kita amalkan tidak ikhlas. Yang ikhlasnya. Ya kan disebut apanya maksudnya? Enggak, yang ngapain disebut itu ikhlasnya atau amalnya? Iya, betul. Allah Maha tahu. Tapi kan kita dicontohkan tadi dalam Al-Qur'an, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani bi rabbikum fa amanna. Disebut dulu. Rabbana faghfir lana dzunubana. Nah, karena ada contoh baik dalam Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi SAW. Karena dicontohkan gitu. Sesuatu yang dicontohkan itu sangat bermanfaat. Walaupun benar, Pak Singgi nggak salah. Allah udah Maha tahu kan. Tapi karena ada contohnya, ya kita contoh. Bahkan bukan hanya dari hadis, termasuk di dalam Al-Quran. Jadi nggak ada masalah. Karena ini, Pak Singgi misalnya, kita betul-betul ingin apa yang kita inginkan itu diijabah oleh Allah. Kita ingin banget, misalnya ya saya misalnya ingin sembuh sekali, ingin cepat sekali sembuh ya. Yaitu ya Allah, jika taklim saya misalnya, jika sholat saya ya Rob, ikhlas karena Engkau ya Rob, segerakanlah kesembuhan buat saya. Itu boleh, karena ingin sekali, gitu. Nah, sebagaimana ketiga orang yang terjebak dalam gua ingin sekali selamat, maka disebut amalnya. Nah itu, itu. Nah yang jelas bertawasul dengan amal soleh itu sesuatu yang masyru'. Tapi kalau enggak deh, saya cukup tawasul dengan nama dan sifat Allah, enggak masalah juga. Itu sama-sama masyru'. Jadi itu Pak Bang. Bentar ya. Ya, silakan. Ya, padahal. Jadi kalau dua teman-teman kan misalnya nggak usah disebut satu-satu. Misalnya jamaah ahu gitu aja. Udah jamaah majelis ilmu gitu aja. Teman-teman yang sering datang. Jamaahnya ahu itu ya intinya kan teman-teman yang sering hadir di majelis kan. Itu bisa. Nah, namanya capek ya. Ya Allah, semoga Pak Sugeng, Pak Singgi, Pak Bakri, ya Pak Haris, ya capek emang kalau disebut semua. Ya tadi secara umum aja disebut. Ya Rob, semoga semua teman-teman saya yang selalu hadir di majelis ilmu, ya Rob, lapangkanlah rezekinya, mudahkanlah hidupnya, berkahilah hidup mereka. Ya begitu dengan lafaz jamaah bisa. Nah itu. Jadi itu. Monggo Bu. Ya silakan Bu.
Ya, sedekah dalam bentuk apa, Bu? Makanan, ya. Sedekah dalam bentuk makanan, apakah itu termasuk sedekah jariyah? Baik. Kata jariyah itu artinya apa? Pahalanya terus mengalir. Nah, ada sebagian penjelasan, sedekah jariyah itu adalah sedekah sesuatu yang terus-menerus memberikan manfaat. Contoh, membangun masjid, membangun pembangunan, termasuk buat jembatan, buat sumur. Selama itu digunakan, dimanfaatkan, maka selama itu dia mengalir. Tapi kalau makanan, cepat habis. Kalau habis ya selesai gitu. Nah itu. Nah itu yang repot. Kalau nggak digunakan, jadi nggak mengalir tuh. Mandek. Misalnya dibuat masjid, masjidnya nggak pernah pakai sholat. Nah itu jadi nggak ngalir. Maka kalau mau sodakoh, supaya sodakohnya jariyah, betul-betul sasarannya pas gitu, selektif, jangan ngasal gitu. Itu agar betul-betul sodakoh kita ini ngalir. Itu ibu-ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu kan saya bilang, itu satu pendapat. Ada pendapat kedua mengatakan ngasih makan itu kan nanti jadi daging, jadi darah, gitu kan? Maka selama santri-santri yang kita berikan sedekah berupa uang atau makanan, kan makanan atau uang yang kita kasih dibeli makan, lalu kemudian jadi darah, jadi daging dia, terus dia membaca Al-Quran, ya, dan seterusnya, maka akan mengalir juga. Nah gitu. Ada memang yang berpandangan seperti itu. Tapi, nah, ada hadis yang memang menyebutkan secara spesifik yang maksud sedekah jariyah itu adalah ini. Nah, yang memberi makan tidak disebutkan. Nah, adapun pandangan sebagian ustadz yang mengatakan itu mengalir, itu berdasarkan nalar tadi. Analogi ya. Kan orang makan jadi daging enggak? Jadi darah kan? Nah, selama darah dia mengalir dari makanan yang kita berikan atau uang yang kita berikan untuk dia belikan makan, maka selama itu pahalanya, selama dia terus hidup masih menghafal Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Quran, itu pahalanya sampai kepada kita. Yaitu ada memang pandangan sebagian ustadz yang mengatakan sama, itu pun sedekah jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Apa itu? Ya berarti kalau kita menerima pandangan tadi, memberikan makan kepada para santri, para penghafal Al-Quran, itu bisa jadi sedekah jariyah. Memberikan snack kepada para penuntut ilmu seperti ini, sedekah jariyah apa bukan? Ya berarti begitu. Arem-arem yang kita makan ini, insya Allah kan kita para tolib ya, tolib al-ilm, yang insya Allah kita mau jadi orang soleh kan. Nah lalu kita karena makan arem-arem jadi semangat ikut ngaji, ya kan? Nah jadi daging terus kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Berarti itu pun kalau kita mengikuti pandangan yang kedua kan, bisa jadi sedekah jariyah itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi tadi dalilnya tidak berdasarkan nas dalil dari Quran atau Sunnah, tapi berdasarkan nalar, logika, dalil akal ya, dalil akal. Nah. Apa yang ibu berikan? Snack gitu ya. Ya kalau kita mengikuti pandangan yang kedua tadi, mengalir terus. Tapi tadi kalau ditanya dasarnya mana dalilnya? Nah dalil teks hadisnya tidak ada. Itu berdasarkan nalar kan. Memang masuk akal kan? Masuk akal gitu. Ya berarti ibu kita ngasih snack satu kali ngalir terus. Ya
Kalau kita ulik lagi pakai akal, misalnya jadi daging. Daging itu keluar enggak gitu, darahnya habis enggak? Jangan-jangan jadi kotoran semua. Nah kan gitu, yang kita nggak ngerti kan, mana yang jadi daging, jadi darah, jadi kotoran kan nggak ngerti gitu. Iya. Tidak otomatis tidak benar ya. Tapi kalau ada dasarnya kan lebih kuat, itu maksudnya. Pendapat yang jelas-jelas ada, yang termasuk sedekah jariyah itu adalah ini kan ada hadisnya, Bu. Disebutkan ya tadi, membangun masjid, sumur dan seterusnya itu kan ada dasarnya ada. Nah, itu lebih berarti kan lebih jelas ya. Betul. Nah, kalau gitu dipindah aja Pak Nun Sewun je. Tak pindah aja piye gitu kan, karena tidak dimanfaatkan. Nah, gitu Bu. Sebaiknya kepada yang aktif memang digunakan. Itu pasti mengalir. Nah, itu kalau panitianya sregep biasanya dapat dana bangun, dapat dana langsung seadanya dibangun dan seterusnya. Jadi itu, Bu. Jadi itu diantara yang masuk dalam kategori sedekah jariyah. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya Allah tadi. Malah yang kedua tadi ya. Oke. Jadi maaf Pak Surono ya. Nun sewu. Para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, imam yang lain kan mengajarkan ilmu, menulis ilmu gitu ya. Lalu kok disalahgunakan? Diamalkan secara menyimpang gitu ya. Apakah mereka mendapatkan dosa jariyah gitu ya? Tentu tidak. Nah, sekarang pertanyaan tadi yang contoh disebutkan oleh Pak Surono. Apakah Al-Imam Asy-Syafi'i mengajarkan tentang anjuran untuk tahlilan atau tidak? Enggak. Berarti kalau ada orang mengatakan tahlilan itu adalah madhab Syafi'i, dia berdusta gitu. Imam Syafi'i tidak pernah menganjurkan itu dan seterusnya. Nah, bahkan dalam kitab madhab Syafi'i I'anatul Talibin, bahwa tahlilan itu adalah bid'atun mungkarah, bid'ah mungkar. Lah kok dianggap madhab Syafi'i? Yang dosa yang melakukan karena bid'ahnya. Tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i tentu tidak mendapatkan dosa. Yaitu. Nah, adapun kalau begini, ada seorang ulama menyampaikan sesuatu, padahal yang disampaikannya itu bertentangan dengan dalil yang lebih kuat misalnya. Gitu ya. Lalu pandangan dia itu diamalkan oleh banyak orang. Mungkin nggak terjadi? Ada seorang ulama berpandangan menyampaikan sesuatu, berfatwa, katakan begitu, padahal fatwanya beliau, pandangan beliau itu bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Itu kan? Nah, tapi oleh murid-muridnya itu diamalkan, dipelihara amal itu. Padahal dalil yang lebih kuat tidaklah seperti itu. Nah, pertanyaannya, berdosakah si ulama tadi? Jawabannya tidak. Karena apa? Dia berfatwa dengan ilmu, walaupun ternyata keliru. Kata Nabi, ija ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani wa ija akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila ada seorang hakim, dia berijtihad, benar ijtihadnya, dapat 2 pahala. Tapi kalau salah tetap dapat 1 pahala. Gitu. Hanya saja kalau si ulama itu masih hidup, lalu dia diingatkan, maka dia harus meralat fatwanya. Tapi kalau dia kekeh, ini yang berbahaya. Pernahkah Imam Malik berfatwa keliru fatwanya? Pernah. Pernahkah sahabat Umar keliru fatwanya? Pernah. Atau sahabat Abu Bakar dan yang lain-lain? Pernah.
Tapi ketika diingatkan, diralat. Gitu. Bisa Bapak Ibu baca dalam kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Banyak contoh-contoh bagaimana ketika para ulama berfatwa kemudian fatwanya bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, ketika mereka diberitahu mereka meralat. Harus diralat. Jangan bertahan. Nah, harus rujuk kepada sunnah. Ar-ruju' ilal haq wa ila sunnah. Ilal kitab. Nah, itu. Tapi kalau dia kekeh enggak. Padahal udah jelas itu tahu ada dalil yang lebih kuat. Nah, ini yang bahaya. Nah, maka Bapak Ibu, kita kalau pernah menyampaikan suatu pandangan ternyata keliru, diingatkan orang, harus ralat. Gitu. Jangan ngikutin hawa nafsu. Wah, kalau saya ralat malulah saya, gimana nanti? Nah, jangan. Ya, seorang alim itu dia pasti akan rujuk kepada al-haq, kepada Alkitab wa sunnah. Yaitu Pak Suroni. Wallahu a'lam bishawab. Oleh banyak orang. Terus kalau dia tadi hasil ijtihad berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya, ya kan? Tapi ternyata ada ilmu yang belum sampai kepadanya, yang ilmu itu lebih kuat. Contoh ya, saya kasih contoh. Imam Malik pernah berfatwa bahwa ketika kita wudu itu tidak disunnahkan menyela-nyela jari jemari kaki, itu enggak dianjurkan, ghairu masyru'. Nah, padahal itu mustahab, dianjurkan. Ada hadisnya bahwa Nabi itu waktu wudu menyela-nyela jari jemari. Tapi Imam Malik waktu itu mengatakan itu tidak dianjurkan. Salah apa benar berarti? Salah. Tapi ilmunya kan belum nyampe. Nah, apabila tidak diralat, maka orang-orang akan mengikuti. Ketika wudu tidak akan nyela-nyela ruas di antara jari jemari. Tapi ada salah satu muridnya itu, nah, sudah sampai hadis kepadanya. Lalu ditemuilah Imam Malik, ya, hanya 4 mata. Maaf al-imam, apa yang panjenengan sampaikan itu bertentangan dengan hadis Nabi. Ada hadis Nabi, dia menyebutkan hadisnya. Nah, lalu Imam Malik berterima kasih, oh iya, hadis itu belum sampai kepada saya. Maka keesokan harinya Imam Malik meralat menyampaikan bahwa yang kami sampaikan kemarin itu keliru, yang benar adalah dianjurkan. Karena hadirnya sesekali gitu ya. Pas. Iya, Imam Malik tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena apa? Satu, itu hasil ijtihad beliau. Kata Nabi, idza ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Yang jelas dia berfatwa bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmu. Salah, tetap dapat pahala. Diikuti oleh orang. Nah, selama ketika diingatkan dia kembali kepada yang hak, maka dia tetap mendapat pahala, tidak berdosa meskipun fatwanya yang salah itu diikuti oleh orang. Nah, yang salah berarti bukan Imam Maliknya atau bukan ulamanya, tapi orangnya yang ngajinya belang betong, kadang ngaji kadang enggak, atau ngajinya sekali enggak, ngajinya berbulan-bulan. Nah, akhirnya yang salah dia gitu. Nah, ketika si muridnya diingatkan oleh orang lain, antum keliru loh, itu tidak sesuai sunnah. Apa yang harus dilakukan oleh si murid ini? Diingatkan bahwa apa yang engkau amal, kata dia, kan ini dari guru saya ngajarin begini, kan gitu misalnya. Lalu kita ingatkan, enggak, itu keliru. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Qala Nabi SAW begini misalnya. Kalau si muridnya ini mengatakan, enggak, aku manut guruku, urip matiku nderek. Gitu misalnya. Oh, ini ada dalil loh. Enggak, pokoknya aku manut guruku. Nah, orang seperti ini dosa atau tidak? Dosa. Padahal udah disampaikan. Ini loh hadisnya, ini dalilnya, ini kitabnya. Kamu baca sendiri. Dia kekeh, enggak, kalau saya ikut guru saya.
Berarti orang seperti ini namanya apa? Nah, ngikutin hawa nafsu, dia fanatik, gulu terhadap gurunya. Boleh nggak bersikap begitu sama guru? Pokoknya aku ngikuti guruku, Kiai Fulan, Ustaz Fulan. Nggak boleh, nggak boleh. Harus ngikuti dalil. Ya itu Pak Singgi. Ya. Hah? Ngirim sesuatu. Ya. Ya, baik. Nah, pertanyaan saya ketika antum ngirim foto itu, foto yang haram dilihat itu, antum merasa itu salah apa benar? Ya, itu kalau itu lain. Udah tahu salah disampaikan ke orang. Nah, itu dosanya terus gitu. Oke. Nah, kalau taubat insya'a ghafara wa insya'a azaba. Kalau Allah menghendaki Allah ampuni, Allah ampuni. Nah, ya itu tetap harus bertaubat antum. Bertaubat. Tadi jika Allah menghendaki mengampuni antum, Allah akan ampuni antum. Tapi jika Allah, ini udah terlalu ini pas ini. Nah, yang jelas kita harus terus bertaubat. Nah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Ya, kita berharap mudah-mudahan walaupun sudah tersebar kemana-mana, Allah tetap mengampuni dosa kita. Jangan putus asa lah intinya. Gitu, menyesali, nah, tidak mengulangi dan meninggalkan lagi, tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Yaitu pas ini. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.